Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayah, NIM 183141020 dari PGMI 4D. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas IPA yaitu praktikum. Saya mengambil tema mitigasi bencana. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran masyarakat dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana yang sudah tertera pada pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008, yaitu tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis pergerakan massa tanah atau batuan atau campuran dari keduanya yang menuruni lereng atau keluar lereng akibat tidak stabilnya tanah di sekitar lereng. Pemicu utama tanah longsor ini yaitu curah hujan tinggi di sekitar lereng dan kemiringan permukaan tanah di sekitar lereng. Berikut video proses terjadinya tanah longsor. Bisa kita lihat ini proses terjadinya tanah longsor. Dan itu mulai terjadinya longsoran kecil-kecil dan tiba-tiba terjadi tanah longsor yang begitu besar dan mengakibatkan kerusakan fasilitas dan membuat warga masyarakat di sekitar tebing tersebut panik. Dan terjadi longsor susulan kecil di tebing tersebut. Oke, setelah kita lihat video tadi, tanah longsor tersebut terjadi karena tidak stabilnya tanah di tebing, dikarenakan kemiringan yang sangat terjal dan tanah tersebut banyak mengandung air dikarenakan tebing tersebut diguyur hujan sehari semalam dan mengakibatkan daya cengkram tanah menjadi sedikit. Lalu, apa saja penyebab terjadinya tanah longsor? Berbagai penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama yaitu longsor karena aliran lumpur. Hal tersebut bisa dilihat dari air sungai yang berwarna coklat susu dan air mengalir begitu cepat. Terdapat banyak patahan ranting di sungai karena pohon yang tumbang. Walaupun hujan, debit air turun tertahan di atas oleh lumpur. Terdengar suara gemuruh di perbukitan karena lumpur, batu, dan pohon-pohon tumbang yang siap meluncur ke bawah. Yang kedua, longsor karena hujan. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya serpihan tanah meluncur berjatuhan. Terdapat retak-retak pada lereng tebing. Terdapat mata air baru saat hujan turun. Terdengar suara patah-patah pada akar pohon. Yang ketiga, longsor karena amblas. Hal tersebut bisa dilihat dari sumber air atau sumur yang berwarna keruh karena dekat dengan dataran tinggi. Terdapat retak-retak pada tembok yang tidak beraturan. Pohon mengalami kemiringan. Oke, yang selanjutnya yaitu cara menghindari dampak tanah longsor, yaitu sebagai berikut. Terhindar dari dampak longsor, yaitu dianjurkan untuk tidak mendirikan bangunan di sekitar lereng atau rawan longsor, tidak membuat penggalian di tebing, tidak mencetak kolam atau sawah beririgasi di tebing, tidak menebang pohon secara liar di atas tebing. Menutupi retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material yang kedap air seperti tanah atau tanah lempung untuk mencegah air hujan masuk ke dalam tanah. Melakukan penanaman pohon atau reboisasi di area yang gundul
dengan tanaman yang memiliki akar dalam atau akar tunggang, agar tanah di area tebing bisa lebih kuat daya cengkeramnya dan tidak akan mudah longsor apabila terkena air hujan. Oke teman-teman, kesimpulan dari mitigasi bencana itu adalah sebuah upaya untuk memperingan suatu dampak dari terjadinya bencana. Mitigasi bencana harus benar-benar dilakukan ketika terjadi suatu bencana, baik tanah longsor maupun yang lainnya. Mitigasi bencana juga harus benar-benar direncanakan semata mungkin agar dalam pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Cukup sekian praktikum dari mitigasi bencana saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.